wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kazmi Nurbaiti. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Sambas, Kalimantan Barat. Saya mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 dengan program studi DPG. Nomor peserta PPG 201501066913. NIM saya 109023083251. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di SMK Negeri 2 Sambas di kelas 10 DPIB pada mata pelajaran DPIB elemen perhitungan statika bangunan pada materi menghitung reaksi tumpuan dengan beban merata dan menghitung momen. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Diikuti doanya ke kelas, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua nantinya. Ya, sebelum memulai, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Febriansah, tidak ada. Apa keterangannya? Oke, Febriansah sakit. Retno? Tidak ada. Dian ada. Novel, baiklah. Semoga teman-temannya yang sakit ataupun lagi ada kegiatan semoga cepat selesai dan cepat sembuh. Sebelum mulai pelajaran, coba dirapikan terlebih dahulu bajunya. Yang belum rapi tolong dimasukkan ke dalam. Kemudian sampah-sampah, coba dilihat di sekelilingnya. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang di tong sampah. Ya, tapi di dalam pembelajaran hati-hati penggunaan pensil penggaris jangan sampai melukai kulit ya. Ya, karena sebelum belajar kita harus selalu menjaga keselamatan kita walaupun di dalam kelas. Baiklah, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu yang lalu? Apa tentang apa ya? Tentang tumpuan dan menghitung reaksi tumpuan beban titik. Ya, tentang menghitung reaksi tumpuan beban titik. Oke, siapa yang masih ingat dengan ada berapa macam jenis tumpuan? Ya, Haikal. Ada yang tumpuan sendi, tumpuan roll, dan Reaksinya? Ya, ada dua apa? Reaksi tumpuan itu vertikal, horizontal. Nah, kalau jenis-jenis tumpuan baru ada 3, tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Ya. Ini kita akan melanjutkan materi menghitung reaksi tumpuan beban merata dan momen. Siapa yang tahu masih ingat dengan contoh beban terpusat? Beban terpusat.
Apa contoh beban terpusat? Seorang anak yang berdiri di jembatan. Terus Beban roda kendaraan yang sedang berhenti pada jembatan. ya, nanti kalau roda kendaraan misalnya roda truk ada berapa beban rodanya? Enam. Nah, berarti di jembatan itu ada 6 beban terpusat ya. Kemudian kalau ada seorang anak berdiri di atas jembatan berarti di jembatan tersebut ada berapa beban terpusat? Satu. Ya, ada 1 beban terpusat. Maka kalian mengetahui apa manfaat mempelajari pembebanan pada materi mekanika teknik atau perhitungan statika bangunan? Ya. Jadi manfaat kalian mempelajari perhitungan statika bangunan khususnya tentang beban, tentang momen nanti apabila kalian sudah terjun ke dunia kerja misalnya di supaya kalian mengetahui tentang perilaku dari suatu struktur ya apabila dia dikenai beban apakah struktur tersebut akan kokoh tetap kokoh melembut. Makanya kalau kalian mengetahui materi tentang mekanika teknik, kalau kalian sudah bekerja di perencanaan nanti kalian bisa memperhitungkan apakah dimensi dari struktur tersebut akan kalian perbesar, apakah pengulangannya akan kalian tambah, apakah jadi itulah dari fungsi dari kalian belajar mekanika teknik supaya bangunan yang kalian inginkan itu akan nyaman dan aman ya. Konsultan nanti kalian bisa mengetahui bagaimana untuk perhitungan desain baloknya ya, desain balok, desain kolom harus memperhitungkan volume. Kalau semakin besar beban bangunan yang kalian bangun berarti kalian harus memperhitungkan jumlah tulangan dan dimensi dari balok dan kolom tersebut dan lain-lain ya. Jadi supaya bangunan yang kalian bangun nanti bisa aman ya untuk penghuni bangunan tersebut. Di sini kita ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan dan sikap. Dan dengan berbagai kelompok kalian menghitung reaksi, tumbuhan, momen dan menggambar. Kemudian penilaian keterampilan dengan kalian presentasi dan penilaian sikap, di mana penilaian sikap itu akan menilai sambil ibu berkeliling saat kalian melakukan kerja kelompok. Paham ya? Akan menghitung reaksi, tumbuhan beban merata dan menghitung momen serta membuat gambar, diagram momen dan diagram bintang ya. Sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita yel-yel bukan supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya. Ayo, coba. Suka bisa saya. Suka bisa. Suka bisa. Pada hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama menganalisis bentuk beban merata pada gambar balok sederhana. Dan kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat melakukan perhitungan reaksi tumbuhan pada beban merata. Yang ketiga peserta didik dapat melakukan perhitungan momen pada beban merata. Dan tujuan yang keempat yaitu peserta didik dapat menggambarkan diagram geser dan diagram momen. Peserta didik dapat menganalisis ya, apa yang dianalisis? Yang dianalisis itu nanti ada gambar pembebanan struktur ya, bidang dengan beban merata nanti kalian analisis. Kemudian yang kedua peserta didik dapat melakukan perhitungan reaksi tumpuan dengan beban merata. Minggu lalu kan kita udah beban terpusat, nah sekarang kita ke beban merata. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menggambarkan diagram geser dan diagram momen. Jadi ini nanti masuk ke keterampilan juga, kalian menggambarkan momen dan diagram geser hasil perhitungan ya. Paham? Paham. Nah, sebelum memulai kita ada menjawab asesmen. Barnya sudah Ibu siapkan. Dicentang bagian tersenyum ataupun bagian yang bersedih. Ada 5 pertanyaan. Silakan yang sudah dapat lembarnya langsung dijawab. Ditulis nama. Silakan dijawab dengan
mencentang bagian tersenyum ataupun bersedih. Apakah kamu senang belajar di sekolah hari ini ya? Apakah kamu menyukai bekerja dalam kelompok? Kemudian apakah kamu bersemangat untuk belajar materi ini? Apa harapanmu? Sudah selesai? Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan asesmen diagnostik kognitif. Apakah Faris senang belajar hari ini? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Semuanya tersenyum, Ibu lihat. Semoga hari ini senang semuanya. Ines senang? Ya, alhamdulillah ya. Lanjut ke asesmen diagnostik kognitif. Memahami pengertian tumbuhan ya atau tidak. Kalau tadi dengan jawab tersenyum dan bersedih, sekarang ya atau tidak. Kemudian nomor 2, apakah kalian mengetahui apa saja jenis-jenis tumbuhan? Jawab ya atau tidak. Yang ketiga, apakah kalian mengetahui contoh penerapan tumbuhan? Ya atau tidak. Yang keempat, apakah kalian mengetahui apa saja reaksi tumbuhan? Yang kelima, mengetahui perbedaan antara tumbuhan vertikal dan horizontal. Ya atau tidak. Sekarang kita ke pembelajaran inti. Kita lanjut ke menonton video pembelajaran menghitung reaksi tumpuan beban merata dan momen ya. Akan kita coba, kita tulis kembali sini supaya kita RAP-nya adalah 500, RPT-nya 500, kemudian momen maksimumnya 16. Kita coba dulu momen maksimum itu. Jadi selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas penjelasannya? Kalian mengerjakan soal-soal yang ada Ibu bagikan. Kita berkelompok ya, satu kelompok 4 sampai 5 orang ya. Silakan membalik membentuk kelompok. Jadi kelompok 1 Ya betul dia. Untuk memperjelas tadi, untuk mencari RA dan RB untuk beban merata lebih mudah mencari daripada beban terpusat ya. Dia RA pasti sama dengan RB setengah dikalikan Q dikalikan L panjang bentang, Q beban ya. Jadi setengah dikalikan Q, tinggal masukkan Q-nya 200, L-nya 5, setengah dikali 200 dikali 5 1000 kan, 1000 dibagi 2 dapat 500 Newton. Sekarang kita mencari kontrol. Gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Sekarang kita masukkan nilai Q berapa? 100. L-nya 5. RA-nya didapat berapa? Ya 500 ditambah RB. RA sama dengan RB. Berarti RB-nya
Ya 500. 2 kali 5, 200 dikali 5, 1000. 500 tambah 500, 1000. Berarti kiri dan kanan udah sama, berarti udah oke. Berarti kalau udah oke, kiri dan kanan aksi dan reaksi udah sama, berarti boleh kita lanjut mencari momen. Sekarang rumus momen maksimum 1/8 dikalikan Q dikalikan L dikalikan L, atau 1/8 dikalikan Q dikalikan L kuadrat. Tinggal masukkan 1/8 dikalikan berapa tadi nilai Q-nya? Bebannya 200. 5 meter pangkat 2. 1/8 dikali 200. 5 kali 5, 25. Bu dibagi 8 dapat berapa? 6, 2, 5. Nah, berarti dapat nilai RA dan RB-nya 500, nilai kontrolnya 1000 kiri dan kanan, kemudian momen maksimalnya 625. Sekarang kita untuk penggambaran, masukkan nilai RA untuk mencari geser, berarti RA-nya dapat 500 dengan skala 1 cm mewakili 100 Newton. Jadi kalau 500 Newton berarti ada 5 cm kan? Berarti kita tarik 5 cm, itu 500. Kemudian kita tarik ke bawah sebesar 6,25 cm. Tinggal kita tarik garis lengkung. Karena momennya bernilai positif, berarti ya aksirannya berbentuk tiga. Berarti momen maksimalnya 625. Sekarang silakan dikerjakan soalnya sampai digambar ya. Silakan bagi-bagi tugas. Terima kasih.
Sudah siap presentasi kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal. Saya Dewi Sari, saya Tanya Dulu, saya Tara Ananda. Dan saya Azam. Tempat 1A. Panjang rentang L tumpuan A ke tumpuan B adalah 6 meter. Tumpuan A disebut dengan tumpuan sendi. Tumpuan B disebut tumpuan roh. Besarnya tumpuan rata pada gambar 1A adalah 3 meter. 1B. Hasil analisis dari gambar 1B diketahui. Panjang rentang dari tumpuan A ke tumpuan B adalah 3,6 meter. Tumpuan A disebut dengan tumpuan sendi. Tumpuan B disebut dengan tumpuan roh. Besarnya beban merata pada gambar 1B adalah sebesar 6 ton per meter. Jawaban soal. Panjang rentang dari tumpuan A ke tumpuan B pada gambar 2A atau 2A adalah 10 meter. Besarnya beban merata B. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada perbedaan nomor 1 untuk jawaban nomor 1? Berarti ya, udah pas, tidak ada pertanyaan? Nah, berarti kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tiga kelompok. Kenalkan, nama saya Muhammad. Saya Temujana Putri, dari Sembilan. Saya Muhammad Fauzan. Berikut hasil analisa dari nomor 1A diketahui panjang rentang L dari tumpuan A ke tumpuan B adalah 6 meter. Tumpuan sendi. Tumpuan B disebut dengan tumpuan roll. Besarnya beban rata Q pada gambar. Sama dengan satu koreksi RA plus RB sama dengan Q kali L. Saya aksi dan reaksi sudah sama. 1/8 kali Q kali L per 2 sama dengan 1/8 kali 20 kali 10 per 2. Jawabannya 250 kilonewton meter. Oke. Satu ada tanggapan? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, kita beri tepuk tangan. Oke, presentasi sudah selesai. Sekarang kita menganalisis ya. 5, 100 betul semuanya. Kemudian peringkat kedua dengan nilainya betul 5 berarti nilainya 100. Kemudian peringkat 3 Dinda nilainya 100. Kemudian peringkat keempat Sahara nilainya 100 dan peringkat kelima Hidayah dengan nilai 100. Betul 5 berarti 105 kali 10 berarti nilainya 100. Ini waktunya 9,8 detik 12,1 detik. Ya, kita beri tepuk tangan untuk peringkat 1. Nomor 1 sudah tidak ada masalah, sudah benar semua. Nomor 2 ya sudah benar semua, alhamdulillah. Kemudian untuk gambar sudah bisa membedakan mana yang geser, mana yang momen maksimal ya. Momen maksimal ini tadi hasilnya positif, arsirannya sudah benar. Kemudian kita refleksi ya. Refleksi silakan dijawab. Waktunya 3 menit. Silakan dijawab, apakah seluruh peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Ya atau tidak? Ya. Apakah peserta didik dapat memahami instruksi? 3. Apakah suasana belajar menyenangkan? Nah, sekarang kita membuat kesimpulan. Kesimpulan apa yang dapat kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Didik adalah beban yang terpusat atas tertuju pada suatu titik saja atau beberapa titik saja pada waktu. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada lagi kesimpulan yang lain? Silakan Tia. Adalah
yang besar pesertanya di atas garis normal dengan hasilan tegak. Oke. Yang negatif letaknya di bawah hasilan tegak. Oke. Ya, silakan Tia. Momen di titik tumpu bernilai 0. Ya, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, beban titik. Tadi kan beban titik yang disampaikan Tia, beban titik adalah beban yang terpusat pada satu titik ya pada balok sederhana. Kemudian beban merata. Beban merata adalah beban yang terbagi merata di sepanjang bentang. Kemudian gaya momen adalah perkalian antara gaya dan lengan. Kemudian di titik tumpu selalu bernilai 0 ya. Momen maksimal berada di tengah-tengah bentang. Kalau dia bernilai positif berarti dia akan melengkung ke bawah. Batang atasnya akan tertekan, batang di bawahnya akan melakukan tertarik ya. Arah arsiran. Arah arsiran momen yang positif, arah arsirannya kemana? Tadi? Ya tegak. Kalau bernilai negatif arah arsirannya mendatar. Oke, udah selesai kita membuat kesimpulan. Sekarang lanjut ke nanti untuk pertemuan selanjutnya ada PR Ibu berikan ya, Ibu kirim di grup kelompok ya. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan materi rangka batang. Ada pertanyaan? Lembar jawabannya dikumpulkan, tempat duduknya dikembalikan lagi sebelum kita berdoa. Tempat duduknya dirapikan. Terima kasih. Bang. Ya, ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Sampah-sampah yang ada diambil. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua mendapat manfaat yang akan dapat kalian gunakan untuk nanti ya. Ya, manfaat dari pembelajaran menghitung momen supaya bangunan yang kalian bangun nanti aman ya. Aman dari keruntuhan. Baiklah, untuk ketua kelas, sebelum kita pulang, pimpin doanya. Semoga kita nanti bisa selamat sampai di rumah. Silakan pimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya kita keselamatan. Berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di perjalanan. Nah.